mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Shalom jemaat Tuhan dimanapun semua kita berada. Haleluya. Kita bertemu lagi pagi hari ini dalam kasih Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, tentunya di dalam hadirat Tuhan. Amin. Semua kita bersuka cita pagi hari ini bersama keluarga, meskipun kita terpisah oleh ruang dan waktu, bersama jemaat satu dengan yang lainnya, tetapi bersama orang-orang yang kita kasihi. Pagi hari ini kita tetap beribadah memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan hidup kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini buat kasih Tuhan yang menarik setiap hati kami, buat cinta Tuhan yang menawan kehidupan kami, buat kesempatan yang Tuhan beri sehingga kami memiliki waktu untuk kami datang kepada Tuhan bersama keluarga kami, bersama orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih buat segala sesuatu yang indah yang Tuhan atur pagi hari ini.
di dalam segenap pergerakan kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami menjadi tanah hati yang subur untuk hadirat Tuhan ditaburkan di dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini ya Tuhan, kami memperoleh satu berkat yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami pagi hari ini memperoleh kehidupan yang baru untuk kami mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu sebab Tuhan Engkau begitu baik untuk setiap kehidupan kami. Pagi hari ini beracaralah bersama-sama dengan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kehidupan kami. Sehingga setiap kami hamba-hamba-Mu, seluruh umat-umat-Mu, kami yang mengambil bagian di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan, biarlah semua atas perkenanan Roh Kudus kami melakukan perkara yang besar. Kami mengalami perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan yang hebat. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap beribadah untuk meninggikan, untuk mengagungkan, untuk mempermuliakan Engkau Tuhan dalam hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Percaya kebaikan Tuhanlah yang mengumpulkan kita semua, sehingga kita pagi hari ini bisa dengan hati yang baru, dengan roh yang baru, bersama orang-orang yang kita kasihi di samping kiri, samping kanan kita, untuk tentunya kita beribadah memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing bisa lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Kita yang ada di tempat ini juga bisa lambaikan tangan kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah. Haleluya. Pagi hari ini sukacita Tuhan melimpah dalam setiap hidup kita, karena Tuhan yang baik berkenan untuk melawat setiap kehidupan kita pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita seluruhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita sambut Sang Raja, Tuhan Yesus kita yang baik. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Amin. Dia yang maha mulia,
biasa, amin. Pagi hari ini dalam hati kita tentunya ada sukacita, amin. Ada sukacita untuk kita meninggikan Tuhan kita yang hidup, yang dahsyat, yang penuh dengan kasih setia. Haleluya. Hatalah sinta, hatalah sinta, kalunen jetu, hatalah sinta, kau denganku, kututu tawamu, hatalah sinta, hatalah sinta, kau denganku. Yes. Sebab dia baik, dia yang menolong hidup kita. Oh, kututu tawaku, hatalah sinta, hatalah sinta, kau denganku. Kita bersuka cita meninggikan Tuhan yang baik, yang mengasihi kita, amin. Hatalah sinta, kalunen jetu, hatalah sinta, kau denganku, kututu tawaku, hatalah sinta, hatalah sinta, kau denganku, kututu tawaku, kututu tawaku, hatalah sinta, hatalah sinta, kau denganku. Sekali katakan, kututu tawaku, hatalah sinta, hatalah sinta, kau denganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan beri. Amin. Mari jemaat Tuhan, bawa hidup kita, hati kita untuk lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau mencurahkan kasih-Nya untuk setiap kita. Tuhan mau melawat setiap kehidupan kita dengan kehadiran-Nya pagi hari ini. Karena pagi hari ini meskipun kita dipisahkan oleh ruang dan waktu, tapi percayalah di saat kita membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka roh-Nya yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu itu akan sanggup melawat setiap kehidupan kita. Maka kasih-Nya yang besar itu akan sanggup membebat setiap kehidupan kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sebab Dia adalah kekuatan dalam kehidupan kita, di dalam masa-masa sulit hidup kita, di dalam masa-masa bahaya hidup kita. Bahkan Dia adalah kekuatan untuk kita terus menaikkan syukur dalam hidup ini. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Engkaulah kekuatan. Oh, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatan.
kekuatan kami, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan dengan imanmu, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, oh dari bumi, Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu untuk setiap kami anak-anak-Mu. Kau kekuatanku dan sukacitaku. Sekali lagi angkat tanganmu sebagai tanda penyerahan kepada-Nya. Naikkan pujian ini. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Katakan penuhi hati, penuhi hati kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan iman katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami percaya Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita menyembah Dia. Kaulah Tuhan, kekuatan kami. Glory, haleluya. Kau kekuatan kami Tuhan.
mau merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini? Apakah kita dapat merasakan kehadiran kasih-Nya di antara kita pagi hari ini? Dia yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dia yang menjadi gunung batu yang tidak pernah beranjak dari hidup kita. Bahkan Dia Tuhan yang setia di dalam setiap detik-detik hidup kita, di dalam setiap musim kehidupan kita. Kasih-Nya, mujizat-Nya ada untuk setiap kehidupan kita, menguatkan dan menolong kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tetap arahkan hati dan hidup kita. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan di saat kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, angkat tanganmu dengan iman, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Oh haleluya, Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
Puji Tuhan Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kemurahan-Mu kami boleh bersama-sama meskipun kami beribadah di rumah masing-masing. Semua itu adalah karena anugerah-Mu, dan saat pagi hari ini biarlah kami melalui kebenaran firman-Mu kami boleh bersama-sama dibangun, bahkan kami akan terus hidup dalam firman itu, supaya apapun yang kami dengar boleh juga menjadi dorongan bagi kami untuk terus bekerja untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian meneruskan apa yang pernah disampaikan di gereja tentang nama kita di hadapan Tuhan. Ibu Trubus pernah menyampaikan kebenaran ini, yaitu bahwa nama kita berbeda dengan nama yang kita miliki secara dari turunan, dari orang tua atau dari bapak atau ibu kita. Tetapi nama yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah nama yang spesial, yang sebelumnya Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita. Sebelumnya kita akan baca kitab kita di dalam Lukas 10 ayat 20, kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita memiliki nama terdaftar di surga. Waktu itu dalam peristiwa ayat ini dikatakan bahwa kita mempunyai nama yang terdaftar di surga. Di dalam Lukas 10 ayat 20. Kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Ini berbicara tentang waktu itu Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid. Di dalam ayat ini berkata, sesudah mereka pulang, mereka kembali kepada Yesus dan mereka berkata kepada Tuhan Yesus, semua mujizat, semua hal yang luar biasa terjadi sewaktu mereka melayani atau memberikan kebenaran firman Tuhan tentang Injil. Tetapi Tuhan Yesus memberi satu dorongan kepada mereka atau satu masukan kepada mereka bahwa dikatakan oleh ayat ini, namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Nama Bapak Ibu dan Saudaraku dikatakan oleh ayat ini, kita akan menjadi berbahagia kalau nama kita terdaftar di surga. Bagaimana supaya kita menerima nama ini? Nama yang terdaftar di surga tentu bukan nama yang kita miliki dari orang tua kita, seperti saya bilang sebelumnya, tapi nama ini kita terima dari Tuhan sendiri. Nama adalah identitas pengenal kita. Kemanapun kita pergi, kita tahu bahwa orang akan menyebut nama kita. Mau kita naik pesawat, pasti nama kita disebut. Kita naik kereta api, nama kita disebut. Kita berurusan dengan urusan kantor, perkreditan atau apa saja, SIM dan lain sebagainya, tentu orang akan tahu bahwa kita punya nama. Perbedaan nama kita di surga dengan yang di bumi adalah nama yang diberikan di bumi adalah nama yang dari turunan dari pemberian orang tua kita. Misalnya Bagong gitu ya, nama diberikan. Nah tentu nama Bagong mungkin tidak ada maksud atau tidak ada hal yang terlalu spesifik di dalam nama itu.
tetapi nama itu diberikan oleh orang tua. Tapi nama Bagong di dalam kebenaran firman Tuhan tidak dipakai. Kenapa? Karena nama Bagong tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Tetapi nama yang diberikan Tuhan adalah setiap tujuan atau rencana Tuhan yang merupakan kehendak Bapa yang direncanakan dari semula untuk setiap orang menggenapi atau menghidupi setiap kebenaran-kebenaran yang menjadikan dia anak Tuhan, menjadikan dia identitas yang dipanggil di surga. Dan pernah ini disinggung oleh Ibu Turbus bahwa nama adalah setiap kehendak Bapa yang kita jadi. Bapak Ibu, nama yang merupakan kehendak Bapa tentu sulit dimengerti kalau kita tidak melihat bagaimana Tuhan memberikan contoh-contoh ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Salah satu contoh yang terkenal adalah ketika Tuhan memberikan nama kepada Abraham. Dari Abram berubah menjadi Abraham. Kenapa nama Abram dirubah? Asal nama Abram awalnya orang yang ditinggikan. Tetapi Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Kenapa nama itu? Karena di dalam nama itu disebut Bapa segala orang percaya. Bapa dari segala orang, dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengubah namanya. Dan kita lihat bagaimana dia menggenapi nama itu. Ketika dia belajar, dari awal Tuhan mengajar dia tentang bagaimana dia menjadi bapa orang beriman. Yang pertama ketika Tuhan berkata dalam Kejadian 12, pergilah kamu dari sanak saudaramu, dari rumah orang tuamu, ke suatu tempat yang kutunjukkan kepadamu. Walaupun waktu itu Abram masih menyandang nama Abram, tetapi panggilan Tuhan itu adalah titik awal untuk dia menerima perubahan namanya. Ketaatannya adalah kunci penting yang membuat namanya bisa diubahkan. Kemudian sesudah beberapa saat kemudian dia bertemu dengan Tuhan di Kejadian pasal 17, tepatnya ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang kasih, Kejadian 17 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kita melihat memang Abraham waktu itu belum mempunyai keturunan. Belum bisa dikatakan nama Abraham itu terwujud begitu rupa. Tetapi begitu kita melihat dan kita adalah keturunan dari Kristus yang lahir dari Abraham juga, itu merupakan keturunan dari Abraham. Dan sekarang ketika banyak orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka
Tuhan telah menetapkan satu penggenapan dari janji tentang apa yang dikatakan Tuhan. Dari satu orang keluar bangsa-bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Yang kedua, cara Tuhan juga merubah Yakub menjadi Israel. Kejadian 32 ayat 28. Waktu itu dalam cerita tentang nama Yakub, tentu Bapak Ibu tahu nama Yakub itu identik dengan namanya sendiri yang adalah penipu, karena dia mengambil hak kesulungan dari kakaknya dengan jalan berpura-pura menjadi Esau. Dan ketika dia mengambil hak kesulungan itu, Esau menangis karena datang terlambat, tetapi Yakub sudah menerima berkat kesulungan itu di dalam dia. Dan dia pergi ke rumah Laban. Itu sebabnya banyak kehidupannya benar-benar jadi penipu. Tapi Tuhan mengubah penipu menjadi orang yang dikasihi, yang disebut Israel. Kita lihat kenapa bangsa Israel sampai hari ini adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Bangsa yang meskipun menolak, meskipun membunuh Yesus sekalipun, tetap Tuhan mengasihi bangsa ini. Bangsa Israel tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena nama Israel adalah nama yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bisa melihat betapa pentingnya penulisan Alkitab tentang nama, tentang mengubah nama. Dan tentu perubahan nama itu kalau kita aplikasikan pada zaman sekarang, bukan lagi nama yang diubah dengan nama misalnya dari Andika menjadi Anderson gitu ya. Lalu dia dengan nama baru Anderson itu dia adalah orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Tetapi yang disebut nama di dalam perjanjian baru adalah seluruh kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah tetapkan sebelum kita lahir. Itu telah ditulis oleh Tuhan di dalam buku kehidupan. Saya mengajak kita melihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 139. Bapak Ibu, tentang betapa dahsyatnya kejadian kita. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita suatu rencana nama kita yang telah dicatat dalam buku kehidupan, yang telah dirancang Tuhan sebelum kita menjadi bakal anak. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Perhatikan Bapak Ibu, matamu melihat, kata melihat dalam kebenaran firman Tuhan berbicara tentang mata Tuhan, mata melihat. Selagi aku bakal anak itu berbicara bukan hanya berbicara tentang seperti pemikiran kita tentang mata yang melihat begitu melotot, tapi yang dimaksudkan dengan kata matamu melihat di sini adalah mata Tuhan telah melihat jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita mengerti, jauh sebelum kita tahu apa yang akan terjadi setiap detik hidup kita. Tuhan telah mencatat kehidupan kita, rencana Bapa, pemikiran Bapa, kodrat Bapa yang Bapa berikan kepada kita. Itulah nama yang Bapa berikan itu adalah spesifik dan spesial. Karena apa dikatakan? Dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari
Nah, ini bukan hari-hari yang mungkin kayak kita melihat hari-hari gitu ya. Hari besok, hari Jumat, hari Sabtu atau hari apa gitu ya. Tapi yang di sini kita melihat bahwa hari-hari yang dimaksudkan Tuhan adalah jam kehidupan kita setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Dan di sini juga kita dilahirkan dari siapa, kita ketemu siapa, kita mengalami apa, kita bertobat tahun berapa, kita mengerti setelah pertobatan kita itu, kita komitmenkah tidak dengan Tuhan itu. Tuhan sudah tahu dan Tuhan telah merancangkan, dan rancangan Tuhan dikatakan tidak ada rancangan yang jahat. Tidak ada nama kita dirancang untuk jahat, Bapak Ibu. Kalau kita memilih untuk ikut dengan Tuhan, dengan pengertian yang dikatakan oleh di Alkitab ini berkata bahwa hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bukankah kita berbahagia Bapak Ibu kalau nama kita terdaftar di surga? Atau Bapak Ibu tidak mau namanya terdaftar atau dilupakan atau tidak pernah ditulis? Tentu Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak mungkin kita tidak ingin nama kita terdaftar di surga. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagia kalau nama kita terdaftar di surga. Jadi saya akan mengajak kita untuk melihat aplikasi bagaimana kita hidup dalam nama kita. Salah satu contoh bagaimana firman untuk kita sebagai anak. Firman sebagai anak yang sering kali kita mengerti bahwa kadang kita akan bilang, oh firman sebagai anak itu kita harus membaca Alkitab dulu baru kita tahu bahwa firman itu sebagai anak. Contohnya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Wah, itu nama saya harus hormat kepada bapak ibu. Mungkin kita mendengar ayat itu, tetapi di sini ada dua bagian yang harus kita mengerti. Yang pertama adalah firman logos. Kalau berbicara tentang hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, itu logos. Tetapi aplikasi dalam rumah, kita menghidupi nama kita hidup sebagai anak. Bagaimana kita menjadi taat kepada orang tua kita yang kelihatan dengan jalan mendengarkan mereka, dengan taat, percaya bahwa orang tua tidak pernah membawa atau berdoa untuk kita menjadi orang yang berjalan di jalan yang salah. Mendengar nasihat, mendengar teguran, mendengar didikan, mendengar ajaran, menyeledengkan telinga, belajar melihat mereka mencintai Tuhan dari hidup mereka. Itu kita menghidupi nama kita Bapak Ibu. Khusus untuk anak-anak. Sekarang untuk suami. Suami adalah kepala istri. Itu firman Tuhan katakan. Bagaimana kekepalaan dari suami itu akan diwujudkan? Yang pertama, kekepalaannya diwujudkan kalau dia menjadikan hidupnya sebagai imam. Dia membawa hidupnya lahir baru di dalam Tuhan. Kemudian dia mengerti posisinya bahwa dia adalah sesudah lahir baru, dia menjadi imam di tengah keluarga, mendorong keluarganya, membawa keluarganya berdoa,
membawa keluarganya bersafaat, membawa keluarganya mendengar segala sesuatu yang tidak hanya berfokus kepada keluarga, tetapi bagaimana keluarga itu beribadah kepada Tuhan. Satu ungkapan Yosua yang melegenda, bahkan menjadi ayat emas bagi setiap keluarga. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Disfungsi daripada kebapaan atau kekepalaan di dalam rumah, maka seringkali akan muncul yang namanya diskomunikasi, kemarahan, pertengkaran, tuntutan, dan macam-macam. Kenapa? Karena nama dari seorang laki-laki yang disebut sebagai ayah atau bapa di rumah tidak menghidupkan namanya. Dia hanya menjadikan dia sendiri sebagai seorang laki-laki atau seorang bapak aja di rumah. Dia tidak menjadi imam. Dia tidak menjadi pencari Tuhan. Dia tidak memberikan teladan. Dia tidak memberikan pengorbanannya, kesetiaannya. Dia tidak mengajak mereka devosi pagi-pagi. Dia tidak mengajak mereka menggali Alkitab. Mereka hanya mau mendengar dari YouTube, dari postingan-postingan lalu dikumpul, itu menjadi ide pribadi. Akhirnya tidak ada penggalian Alkitab. Tidak ada berakar, tidak ada berbuah. Yang terjadi tidak ada perubahan apa-apa. Yang pada akhirnya disfungsi daripada seorang kekepalaan di rumah Tuhan terjadi dan akhirnya keluarga itu tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 jelas di situ dikatakan tugas dari seorang yang disebut orang tua adalah mengajar anak-anaknya, meletakkan firman itu di dahi, di ambang pintu, di waktu berbaring, di waktu tidur, di waktu di mana ada waktu. Mereka harus membacakan, merenungkan, mengucapkan perkataan-perkataan firman. Kita akan bisa melihat banyak gereja-gereja yang hanya mau makan dan minum kebenaran firman Tuhan hanya di hari Minggu. Yang sehingga akhirnya mereka kalau tidak datang di hari Minggu, mereka juga tidak pernah makan apapun dari firman Tuhan. Padahal kebenaran firman Tuhan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap kebenaran yang keluar dari mulut Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk penggenapan dari kebenaran firman Tuhan yang adalah nama kita, itu akhirnya tidak tergenapi Bapak Ibu. Kemudian dengan tidak tergenapinya, maka tidak ada nasihat, tidak ada kebijaksanaan, tidak ada hikmat di dalam rumah. Yang ada adalah kosong, tidak ada hidup di sana. Natural aja. Hidup kita hanya berdasarkan pendapat saya, pendapat diri, pendapat tetangga, pendapat teman, pendapat orang-orang yang dekat dengan kita, baru kita diskusi dengan mereka, kita cerita masalah kita. Dan akhirnya kita menemukan kebenaran firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur pasal 1. Kita tidak berbahagia, kenapa? Karena kita berdiri di jalan orang-orang yang berdosa dan pencemooh. Dalam Yesaya 53 ayat 8, di situ dikatakan, kita ada di jalan orang pandir dan orang fasik. Itu sebabnya banyak sekali kalau kita melihat, karena kita memikirkan nama itu adalah nama seperti nama yang disebut Robinson atau Pace gitu ya, atau Nyong
Padahal nama yang dimaksudkan Tuhan itu adalah kebenaran-kebenaran yang Tuhan bawa, Tuhan kirim untuk kita. Baik itu melalui utusan, baik itu melalui orang yang memberi kesaksian, maupun dari yang kita dengar dari orang lain bisa saja melalui YouTube, melalui apa saja. Tapi persoalannya kalau nggak ada firman di hati kita, nggak ada connect Tuhan, nggak ada sinyal Tuhan yang meneguhkan kita dengan firman yang kita dengar, maka firman itu bukan firman lagi, tapi itu hanya pengetahuan. Kita hanya menggenapi nama pengetahuan, bukan nama kebenaran yang Tuhan beri. Padahal Tuhan kenal kita karena Tuhan melihat firman yang menjadi nama kita itu digenapi setiap saat. Firman yang datang itu mengidentifikasi nama kita, nama baru, terus baru. Seluruh apa yang disediakan oleh Tuhan itu selalu baru di dalam hidup kita, yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah, setiap pagi, setiap petang. Tuhan berbicara tentang nama kita. Wah, kurang adil Pak, hanya bicara anak dan bapak. Bagaimana dengan ibu? Waduh, kalau bicara dengan ibu ini, saya lebih cenderung kita membaca. Silahkan ibu-ibu baca di kitab Amsal 31. Bagaimana peranan seorang ibu mengerjakan namanya. Bisa juga seorang ibu bisa belajar bagaimana Ruth bisa ditebus oleh Boas ketika dia taat kepada Naomi. Dan ketika dia belajar bagaimana dia bisa ditebus dengan satu komitmen yang penuh dengan Tuhan. Persentase orang yang banyak bertobat sih memang ibu-ibu. Kenapa? Karena memang kalau ibu-ibu ditangkap Tuhan selalu dengan perasaan. Kalau bapak-bapak ditangkap oleh Tuhan selalu dengan cara berpikir. Itu sebabnya banyak tersandungnya bapak-bapak. Kalau enggak sesuai dengan pikiran, enggak pas, enggak mau gali lagi. Tapi kalau ibu-ibu, bapak ibu bisa melihat karakter dari Maria. Itu adalah karakter dari seorang ibu yang seringkali banyak hidupnya diubahkan. Bahkan dia bisa memenangkan suaminya ketika dia berubah dengan kelakuannya yang mulai diubah oleh firman. Itu dia menghidupi namanya. Dia menyusui anaknya, dia menggendong mereka, dia merawat mereka. Kalau di jemaat dia betul-betul memperhatikan jemaat nama per nama. Dia memperhatikan apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum. Apa yang datang kepada mereka, setiap apa yang ada di rumah dia perhatikan betul. Itu seorang ibu yang mengerjakan namanya di dalam Tuhan. Sehingga nanti ketika ketemu dengan Tuhan di surga, ketika Tuhan melihat ayat Mazmur tadi di dalam Mazmur 139 itu, setiap firman tidak ada yang gugur, tidak ada yang loss atau tidak ada yang hilang dari firman itu. Semua dikerjakan, diconteng. Pagi-pagi baca Alkitab, oke. Merenungkan, oke. Menasehati anak dengan firman, oke. Memukul dengan mendidik dan mengajar anak. Nilai baik, bila perlu nilai A+ gitu. Bayangkan kalau Tuhan mendapati rapot kita dengan nama. Makanya dikatakan, firman Tuhan katakan, semakin dalam orang mengerjakan namanya, semakin dia menjadi orang yang terang benderang. Ketulusannya, kesetiaannya, kecintaannya. Saya bangga dengan Putri Sulam yang di kitab Kidung Agung. Bagaimana dia mencintai dan bagaimana dia
dia menceritakan tentang ungkapan hatinya tentang cinta. Cinta lebih dari maut. Cinta, apapun yang diberikan orang untuk cinta tidak akan bisa membelinya. Api itu telah menghanguskan dia, karena api itu adalah nyala api Tuhan. Bukankah Bapak Ibu lihat apa yang Tuhan Yesus katakan tentang bagaimana kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kalau kita nggak punya rasa cinta seperti itu, berarti kita tidak mengerjakan nama kita. Dan pada saat kita tidak mengerjakan nama kita, maka kita juga tidak akan melihat siapa kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak kenal dengan kita. Makanya seringkali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan berkata bahwa dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, "Enyahlah kamu pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal engkau." Kenapa tidak dikenal? Karena nama tidak dikerjakan. Haleluya. Kita lebih luas lagi sedikit supaya makin jelas. Misalnya saudara bekerja di perusahaan sebagai seorang murid Tuhan, anak Tuhan, yang mengerti hati Tuhan. Seringkali kita mengatakan bahwa kalau di kantor kan bukan tempat beribadah. Di kantor kan tidak bercerita Alkitab, Pak. Siapa bilang? Firman Tuhan katakan, hormatilah pemimpinmu sekalipun yang paling bengis. Itu Alkitab berkata. Artinya bahwa saudara dan saya ketika saudara bekerja di kantor, itu sebenarnya saudara itu bekerja di dalam satu instansi, lembaga, katakanlah itu lembaga perwakilan pemerintah atau swasta, tetapi di situ kan Tuhan katakan, hormatilah pemimpin dan pemerintah. Nah, dengan jalan apa kita mengerjakan nama kita di situ? Kita belajar taat dengan peraturan yang ada. Mengerjakan dengan persembahan, bukan dengan gaji. Kalau kita mengerjakan dengan gaji, ya kita mengerjakan semuanya dengan aras-arasan. Tidak ada nilai plusnya yang kita kerjakan di sana. Tidak ada sesuatu yang membuat kita terkesan atau orang lain terkesan dengan apa yang kita kerjakan. Kita banyak kali mengeluh, kita banyak menceritakan persoalan orang lain di situ. Kita nimbrung, kita cerita yang ngacau, yang banyak sekali hal-hal yang ngacau di kantor. Apakah kita menggenapi nama kita? Tidak. Kita hanya mengerjakan semuanya, gosip dan lain sebagainya di situ. Yang Tuhan mau, engkau menjadi terang di kantormu, di pekerjaanmu. Di tempat engkau bekerja, orang yang melihat engkau bekerja, orang tahu bahwa engkau anak Tuhan. Engkau tidak bekerja dengan kepalsuan, tidak mencari muka. Nah, inilah yang membuat kita mengerti bahwa apabila kita mengerjakan nama kita, pasti kita orang yang luar biasa. Saya seringkali berhubungan dengan para tukang-tukang karena saya memang suka dengan tukang kasar ya. Jadi waktu saya dengar mereka ngomong begini. Kalau kita buat pekerjaan kita ini setengah hati, nanti kita nggak akan dipakai lagi oleh orang lain. Kenapa? Karena semua yang kita kerjakan nggak menunjukkan siapa kita. Salah satu contohnya, kalau kita bikin ngecatnya kurang rapi, nanti ditanya, siapa sih yang ngecat ini? Dan tentu
Mungkin orang yang mengatakan itu tidak terlalu tahu siapa yang menjadi tukangnya, tetapi dari mulut ke mulut orang itu bilang, oh tukangnya yang sana. Kenapa? Tukang itu hanya mengerjakan semuanya karena upah, tapi bukan dengan hati. Karena dia tidak memberikan yang terbaik, akhirnya dari mulut ke mulut orang mempromosikan segala sesuatu yang buruk tentang dia. Dimanapun dia berada, dia tidak dapat tempat untuk bekerja dengan baik. Kalaupun dia dapat, dia hanya bekerja dengan upah yang minimal atau tidak ada yang maksimal. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, nama kita harus kerjakan setiap hari. Harus kerjakan. Kalau enggak, kita enggak akan dikenal oleh Tuhan di surga. Makanya Bapak Ibu, belajarlah memahami semua yang kita lakukan di bawah matahari ini. Jangan lakukan untuk manusia, tapi lakukan untuk Tuhan. Lakukan untuk mengenapi nama kita. Itu yang Tuhan mau. Bukan lagi kita mengatakan bahwa oh ya karena saya hanya diperintah, saya hanya orang biasa, saya enggak bisa maksimal. Wah itu alasan-alasan klasik kita untuk membela diri. Itu kebenaran diri kita. Yang pada akhirnya kita akan tidak mengerjakan nama kita. Jadi pada saat ini Tuhan menginginkan kita mengerti bahwa di balik nama kita, di balik Tuhan memberikan identifikasi nama kita di surga, Tuhan sedang membawa kita untuk berbuah-buah dalam kebenaran. Dikatakan firman Tuhan, jikalau kamu berbuah banyak, Bapamu dimuliakan. Amin. Nah itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mengerti persis bahwa Tuhan sedang mengidentifikasi kita dengan nama kita yang disebut di surga, didaftar di surga. Artinya bahwa kita kembali kepada tujuan dan rancangan Tuhan yang dari semula, yang Tuhan telah tetapkan menjadi nama kita. Di Mazmur 139 berkata bahwa dalam kitab-Mu tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kerajinan, kesetiaan, ketekunan, keramahan, kemurahan hati, kelembutan, kesabaran, kerja yang maksimal, berprestasi, dicintai. Kalau orang lihat kita, mereka sangat rindu berbicara dengan kita, mempengaruhi orang lain kepada hal-hal yang baik. Setiap duduk di tempat dimanapun kita berada, kita tidak nimbrung dengan perkataan-perkataan orang yang kotor, orang yang berbicara tentang hal-hal yang sia-sia. Dan akhirnya kita menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan sedang menulis nama kita di dalam hati kita, di dalam buku kehidupan. Mungkin Bapak Ibu kita nggak bisa juga melihat kata buku di sini sebagai arti ada buku segi empat gitu ya, lalu ada tinta emas atau apa itu. Dimaksud buku itu hidup kita, bukan buku yang sono. Hidup kita itu loh, yang setiap hari tercatat. Kita sebenarnya seperti membaca buku yang sudah ditulis oleh Tuhan, dan buku yang dibaca itu setiap hari itu dibuka lembar per lembar, kalimat per kalimat, titik dari titik yang satu kepada titik yang lainnya, kata per kata, kita genapi semua itu. Dan itulah sebabnya nama kita itu spesifik di hadapan Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu bisa memahami dan mengagumi bahwa betapa luar biasanya Tuhan menciptakan kita. Betapa ajaibnya Tuhan menciptakan kita. Bagian terakhir yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, bagaimana kalau kita tidak
mengerjakan nama kita. Tentu sempat saya singgung tadi dalam Matius 7 ayat 21, kita tidak dikenal. Beberapa hari lalu saya mendengar sebuah kesaksian dari seorang muslim menerima Yesus dan dia dibawa ke neraka. Dan di situ setiap orang namanya ketika dibuka dalam buku namanya terdaftar. Dan setiap orang yang terdapat namanya mereka masuk, diterima, dibuka pintu gerbang. Tetapi yang tidak punya nama mereka langsung dibawa oleh malaikat yang berpakaian hitam. Nah, itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita semua dengan sungguh-sungguh sebagai orang yang telah lahir baru, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mendengar Tuhan setiap hari untuk membawa kita hidup dalam nama kita. Setiap kita bangun pagi, setiap kita bekerja, setiap kita apapun, mari kita kerjakan dengan memandang kepada Kristus yang tidak jemu-jemu untuk mengerjakan seperti yang dia lakukan sewaktu dia di bumi. Tidak ada satupun yang dia lakukan di luar kehendak Bapa. Dia tidak melakukan untuk datang untuk menerima penghormatan dari manusia. Dia tidak datang untuk menerima pengakuan dari orang Farisi. Dia tidak datang untuk menerima penghargaan dari Herodes. Dia tidak datang untuk menerima sesuatu yang dikatakan untuk menjadi Mesias bagi orang Israel. Tapi dia datang, dia katakan, lihat aku datang dalam kitabmu. Di dalamnya ada aku yang membawa gulungan kitab. Yang artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa Yesus hanya datang untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus mengerjakan namanya yang sudah dinubuatkan sebelum kejadian, sebelum segala sesuatu terjadi. Tuhan sudah menubuatkan namanya dia. Tentang nama Yesus itu sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus disalib. Pengorbanan dan kehidupannya itu. Kesimpulannya Bapak Ibu, mari kita mengerjakan nama kita. Mulai dari yang terkecil, mulai dari rumah, mulai dari bangun pagi. Mulai dari kita berinteraksi di rumah, di keluarga kita. Kita berinteraksi di kantor, di pekerjaan, di perjalanan. Kita harus taat di jalan raya. Jangan melewati lampu merah. Itu tandanya kalau saudara lewat itu tidak mengerjakan nama saudara. Jangan mendengar musik-musik yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kita mengerjakan semuanya. Sehingga kita setiap hari hidup dalam nama yang telah ditentukan oleh Bapa untuk kita jadi. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena dengan menghidupi nama yang telah ditetapkan oleh Tuhan di dalam kitab Tuhan, kami dikenal oleh Bapa dan Bapa mengenal kami dengan benar. Dan kami dikenal, kami juga mengenal Engkau dengan benar. Dan kami percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membawa kami untuk menggenapi nama kami yang spesifik dan unik, yang dimana kami akan jadi. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pengertian, pemahaman dari terang Roh Kudus yang datang di dalam hati kami, untuk kami boleh terus hidup di dalam nama yang telah ditetapkan oleh Bapa, yang didaftar di surga. Kami tidak bangga kalau kami punya pelayanan yang banyak. Kami tidak bangga dengan semua pengalaman-pengalaman. Kami tidak bangga dengan semua julukan-julukan yang dijuluk oleh julukan manusia. Tapi kami bangga karena nama kami terdaftar di surga. Bapa melihat kami
Bapa mengenal kami. Bapa bangga, bersuka karena kami. Karena itu Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran ini bisa membukakan mata hati kami untuk kami hidup sebagai anak-anak Tuhan dimanapun, di profesi manapun, di keberadaan apapun. Kami tidak melakukan semua kehendak Bapa itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan. Tuhan memelihara kami berapa minggu, berapa waktu yang ada ini dengan kondisi, situasi di kota kami, di desa kami, semuanya berada di dalam tekanan dari penderitaan dari COVID-19. Tapi Tuhan, Engkau memberikan kepada kami semua satu hikmat, kemampuan untuk kami terus melewati semuanya dengan baik. Tidak melewatinya semuanya dengan melihat segala sesuatu dari ketakutan, dari intimidasi, dari keberadaan orang-orang di sekeliling kami yang hanya pasrah, yang hanya kecewa, yang hanya ketakutan. Tapi semua kami boleh hidup di dalam kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan melalui nama kami, yaitu hidup mempercayai setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berkatilah semua jemaat yang ada di daerah-daerah, di Tamiang Layang, di Ipumea, Puntok, Sampit, Kesongan, Palangkaraya, Kapuas. Tuhan, bawa seluruh kami untuk menyadari semuanya yang terjadi ini adalah atas seizin Tuhan, untuk kami benar-benar bersatu, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu satu dengan yang lain, saling mendorong, saling mendukung. Roh Kudus mula yang memampukan kami mengerjakan semuanya dan meluputkan kami, menjagai dan melengkapi kami, meluputkan dan membebaskan kami dari semua yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Pergumulan-pergumulan dari dampak dari COVID-19 ini tentu berdampak baik untuk pegawai negeri, baik itu untuk pegawai swasta, baik itu untuk petani, baik itu untuk nelayan, baik itu untuk pekerja-pekerja harian lepas, semuanya terdampak. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami tetap diberikan makan dan minum dan kami tetap bisa berjalan dengan apa adanya. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, beri kami hikmat, beri kami keberanian untuk selalu percaya kepada Tuhan. Bahwa dalam setiap situasi apapun keberadaan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus selalu memberi kami cara-cara yang terbaik untuk kami bekerja, untuk kami melihat semuanya Tuhan melepaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua umat-umat-Mu. Berkatilah hamba-hamba Tuhan juga. Biarlah kami selalu dalam iluminasi Tuhan supaya kami bisa membawa kesaksian hidup dari cara kami mengikuti Tuhan dengan bersekutu melalui penderitaan dan pengorbanan Yesus, baik itu melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga seluruh umat juga melihat keteladanan yang ada di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh sama-sama berdiri di hadapan Tuhan dengan nama dan penentuan Bapa yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu Tuhan kami bersyukur, memberkati seluruh umat-Mu, berkati juga kota kami, berkati juga pemerintah-pemerintah yang ada, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita tadi sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang begitu indah. Sebab itu kita harus terus membawa kehidupan kita untuk menghidupi nama, menghidupi musim-musim kehidupan yang dimana Tuhan membawa kehidupan kita untuk kehidupan kita sehari-hari menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan, tentunya untuk nama Tuhan dipermuliakan. Persiapkan kembali kehidupan kita,
kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kita berdoa, kelayakan yang datangnya daripada Tuhan tetap ada untuk setiap kehidupan kita. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Yesus, ku berseru, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Sekali katakan, Yesus, ku berseru. Kami akan terus berseru kepada nama-Mu ya Tuhan, di dalam perjalanan iman kami, untuk kami bisa menghidupi nama musim-musim kehidupan yang Tuhan izinkan kami lalui, sehingga kami keluar menjadi orang-orang yang menang sebagai anak-anak Tuhan, di mana memiliki kehidupan yang terus menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Yesus, ku berseru, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu untuk hidup dengan nama yang Tuhan tentukan untuk kami jadi, tidak bisa hanya kami mendengar firman-Mu sebagai pengetahuan saja, tapi firman itu harus hidup dan hidup di dalam hati kami, dan juga menjadi darah dan daging kami. Itu sebabnya Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu, karena di dalam tubuh dan darah-Mu lah Engkau memberikan kesanggupan untuk kami terus ditolong, diiluminasi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kami dan seluruh jemaat Tuhan siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan.
Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memang sudah di surga. Dia sudah menyelesaikan semua, baik itu hutang darah, hutang dosa, dengan mengorbankan hidupnya di kayu salib. Tapi Dia juga tidak meninggalkan kita. Dia memberikan satu kebenaran kepada kita bahwa makan dan minumlah tubuh dan darahku. Seberapa banyak kamu makan dan minum, kamu ingat akan aku. Kamu diingatkan tentang aku, bahwa aku di dalam tubuh dan darah ini. Apakah Bapak Ibu percaya dengan tubuh dan darah yang ada di tangan kanan kita? Tubuh yang di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan. Kalau kita percaya, mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah ini adalah darahnya Yesus? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa ini adalah darahnya Yesus? Kalau kita percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu mengucap syukur masing-masing kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Si kamarata bakarala bayarabo kirala masandira daga sambarada bayarabo. Terima kasih Tuhan untuk Engkau menyatu dengan kami melalui tubuh dan darah-Mu. Hidup-Mu lah yang bekerja dalam hidup kami. Lebih-lebih di tengah kondisi yang ada ini. Terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa setia menolong kami, membawa doa-doa kami kepada Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau sediakan melalui semua firman-Mu, melalui kehadiran umat-umat-Mu. Biarlah nyala api-Mu terus menyala di hati setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Cinta itu tidak akan pernah padam oleh apapun, karena dinyalakan melalui tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua kita berkata, amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita tetap berdiri, kita akan memberikan persembahan karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Baiklah kita menabur yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sambil kita berdiri bertepuk tangan, kita naikkan pujian ini, Aku Diberkati. Haleluya. Dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Oh, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku
sempurna anugerah Tuhan bagi kita. Mari beri yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segala katakan anugerahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Sorak-sorai bagi Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan Dia. Sekali bagiku. katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, haleluya. Sorak-sorai buat kebesaran-Mu, Bapa Engkau baik selama-lamanya. Haleluya. Beri sorak-sorai sekali lagi bagi Allah kita. Dia baik, Dia luar biasa. Amin. Kita berdoa untuk persembahan kita yang sudah kita kumpulkan pagi hari ini. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Sehingga di waktu-waktu hidup kami bukan hanya merasakan damai sejahtera dalam hidup ini, tetapi kami mengalami kebaikan Tuhan, di mana rancangan damai sejahtera Tuhan senantiasa tetap memelihara dan memberkati hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami dapat kembali memberi persembahan, tidak seberapa dengan apa yang berkat sudah Engkau limpahkan atas kami. Namun kami belajar untuk memberi yang terbaik dari hati kami, karena kami mencintai Tuhan, kami mencintai pekerjaan Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita naikkan pujian El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Katakan dengan imanmu, El Shaddai. Amin Tuhan. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Amin Tuhan. Melimpah, El Shaddai. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorak-sorai El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar untuk setiap kehidupan kita. El Shaddai mulia, El Shaddai.
kita yang terbesar. Tidak ada lain berkat yang disediakan oleh Bapa selain Dia memberikan anaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, nikmatilah berkat yang Dia berikan kepada kita mulai saat ini. Angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Gitu. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat,